Saya izin, oke, saya izin buka acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mbak Rita, selamat pagi Mas Dais, selamat pagi teman-teman warga asrama, keempat asrama ya, di bawah naungan YAPI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita berbagai macam nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara menulis episode ini. Oke, kedua kalinya selawat lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Nah, mungkin saya izin membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh narasumber, kemudian sesi tanya jawab, kemudian itu sambutan atau komentar dari para direktorat dari YAPI, kemudian penyerahan sertifikat, setelah itu penutup. Nah, mungkin sebelum kita ke pembahasan, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Rita. Selamat pagi Mbak Rita. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mbak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat bertemu dengan para mahasiswa. Iya Mbak, semoga sehat selalu ya Mbak, karena kondisi sekarang juga lumayan ini kasus COVID-nya gitu. Iya. Sebelum memulai ya, saya izin membacakan CV dari Mbak Rita terlebih dahulu supaya teman-teman lebih mengenal lebih jauh Mbak Rita seperti itu. Oke, saya izin share screen. Kelihatan belum? Sudah. Sudah ya. Ya, jadi Mbak Rita merupakan seorang guru ya sekarang. Masa kecilnya itu dihabiskan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kemudian melanjutkan studi S1 di Yogyakarta. Nah, sesuai dengan tema kajian kita hari ini, judulnya itu melejitkan prestasi dengan menulis. Jadi Mbak Rita ini merupakan orang yang tepat diundang pada pagi hari ini karena prestasi beliau terkait dengan penulisan itu sudah banyak gitu. Seperti teman-teman lihat, ada penghargaan ya dari Kementerian Pendidikan sebagai peserta terbaik guru SMP Inspiratif tahun 2021. Kemudian untuk penulisan sendiri sebagai finalis English Essay Competition for Teachers tahun 2013 tingkat Provinsi Bali. Kemudian juga 12 besar ya lomba pembuatan video pembelajaran, kemudian juga peringkat 9 ya lomba menulis di blog tingkat nasional. Nah, jadi Mbak Rita ini banyak banget prestasinya. Kemudian juga untuk bukunya sendiri ada banyak ya berbagai genre. Yang pertama itu solo, itu teman-teman bisa lihat judulnya yaitu 25 trik gitu ya menulis dan menerbitkan buku. Kemudian merajut asa sejak belia, kemudian 25 tutorial pembelajaran daring dan luring yang di mana saat ini kita semua sedang melaksanakan hal tersebut. Kemudian ada juga buku Tiara judulnya. Kemudian ada buku kolaborasi juga bersama Profesor Ricardus Eko Indrajat ya dengan judul Knowledge Management, itu mengintegrasikan digital tools dalam rencana pembelajaran. Ini sangat-sangat relevan ya sama gelarnya Barita itu sarjana komputer. Kemudian ada buku antologi juga, ini banyak sekali ya, Pena Digital Guru Milenial, Pesona Kearifan Lokal Nusantara, The Meaningful True Story, kemudian Senandung Guru, Kurikulum Ngumpet, kayaknya menarik. Kemudian juga Pesona Nusantara, Sejuta Pesona Nusantara, kemudian membongkar rahasia menulis ala guru, gitu, blogger.
Jadi sesuai banget tema kita hari ini dengan apa namanya prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Mbak Rita. Oleh karena itu teman-teman semoga teman-teman memperhatikan ya, kita mengambil ilmu banyak dari Mbak Rita pada pagi hari ini. Semoga ya teman-teman memperhatikan dan menyimak gitu. Nah sampai acara selesai. Nah mungkin itu aja ya pembacaan dari saya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi pemaparan materi oleh Mbak Rita sendiri. Silahkan, waktu dan tempat dipersilakan Mbak Rita. Baik, terima kasih. Coba adik lu bisa. Terima kasih ya. Saya panggil nama aja ya, biar enak ya. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, terutama kita masih juga diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul di acara Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat nanti ya. Amin ya robbal alamin. Nah di sini saya mendapatkan undangan ya dari Pak Del ya yang mengenal saya. Beliau mengajak saya untuk berbagi sharing pengalaman kepada adik-adik mahasiswa. Pada saat itu saya bertanya kepada beliau, mahasiswanya dari mana aja. Nah, disampaikan mahasiswanya, wah berada dari kampus-kampus yang hebat ini. Berarti saya udah yakin banget ini adalah mahasiswa-mahasiswa tangguh, mahasiswa-mahasiswa yang sudah terbiasa dengan kompetisi, ya, dalam menggapai universitas saja sudah berkompetisi dengan luar biasa. Nah, sekarang ini saya diundang. Saya hanya ingin memberikan motivasi dan semoga menginspirasi ya. Izinkan saya share screen. Silakan Mbak, silakan. Baik. Sudah terlihat ya? Sudah Mbak. Baik adik-adik semua, di sini saya pada saat mulai mau diundang sama Pak Del, saya berpikir tema apa yang menarik untuk disampaikan ya. Karena ini berkaitan dengan kepenulisan, maka saya memilih melejitkan, wah ternyata ada salah ketik ya, melejitkan prestasi dengan menulis. Nah, saya memilih tema ini karena pada saat itu kita komunikasi, yang saya rasakan sendiri, dari saya menulis ini, prestasi-prestasi itu bermunculan. Itu yang saya rasakan. Kalau adik-adik ingin mengunjungi blog saya, ada di ritapinang.my.id ataupun catatanmilenial.wordpress.com. Kalau mau di Kompasiana juga bisa, Rita Pinang. Kalau misalkan adik-adik search di Google Rita Pinang ataupun nanti akan muncul. Saya sering menggunakan inisial Rita Pinang ya, karena saya ingin masih membawakan jati diri tanah kelahiran saya. Ya, lanjut di sini tadi sudah disampaikan beberapa CV saya. Yang ingin saya sampaikan di sini semua prestasi ya, hampir semua prestasi yang saya raih ini karena berkat menulis. Ya, dulu saya adalah guru biasa saja. Saya guru biasa yang melakukan aktivitas seperti guru-guru yang lain, tetapi karena pandemi yang mewajibkan atau mengharuskan guru-guru itu harus berinovasi, maka saya mulai merubah. Biasanya menerangkan materi lewat bahasa lisan, sekarang saya tuangkan dalam bahasa tulisan
yang saya share melalui blog, YouTube. Dari kegiatan pandemi itu tahun 2020 ya berawal, tanpa disadari semua itu berjalan begitu saja, mengalir begitu saja. Akhirnya saya bertemu dengan komunitas belajar menulis, bertemu juga dengan komunitas-komunitas blogger, sehingga dari sana saya mendapatkan beberapa informasi maupun semangat menulis semakin ibaratnya semakin membara begitu ya. Dari situ mulailah saya aktif menulis sehingga saya berhasil menerbitkan buku baik itu antologi, kolaborasi maupun buku solo. Nah, dari kegiatan yang saya jalani mengalir begitu saja, ternyata semua di luar ekspektasi saya. Pada saat itu saya mulai coba-coba mengikuti lomba blog, coba-coba mengikuti ya lomba video dan sebagainya. Awalnya sebelum saya menulis, saya tidak akan sepede itu untuk mengikuti lomba menulis ya. Setelah saya ikut mengikuti lomba blog ini yang dinilai itu adalah tulisan dan infografis yang kita buat ya. Jadi memang unsur utama yang dinilai itu adalah tulisan. Nah, mohon maaf saya nonaktifkan dulu WA-nya ya. Ya. Ya, dari situ saya lanjutkan dari mulai keaktifan saya dari tahun 2020 semenjak pandemi saya mulai belajar menulis sehingga tanpa disadari saya ingin menerbitkan buku dan tahun 2021 adalah tahun yang menurut saya itu yang harus saya sangat syukuri. Dari saya seorang guru yang bukan siapa-siapa, guru biasa saja menjadi guru sesuatu dalam tanda petik, yaitu menjadi guru blogger, menjadi guru YouTuber, maupun akhirnya prestasi juara 1 lomba blog, juara 2 lomba blog tingkat guru dan dosen itu saya dapati semua tahun 2021. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya juga tidak tahu. Ternyata memang menurut saya menulis ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi saya ya, yang padahal baru saja bergabung. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua, kalau adik-adik hobi membaca, bagi yang membaca fiksi ya, non fiksi, kita tahu ya, yang para penulis-penulis handal yang sudah terkenal melanglang buana di layar televisi, cerita-cerita novelnya, seperti Asma Nadia, Ibu Elpitiana Rosa, terus yang para penulis yang Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, dan sebagainya, itu mereka berawal dari menulis. Pada saat saya mengikuti seminar-seminarnya mereka, saat itu mereka mengatakan, Ibu Asma Nadia itu bisa berkeliling dunia ke 50 atau 70 negara itu karena menulis. Luar biasa sekali. Pada saat itu saya sangat mengagumi karena menulis dia sudah bisa mengunjungi 70 negara. Berbeda lagi kalau misalkan Pak siapa itu yang menulis buku 5 Menara itu, beliau mengatakan, saya itu siapa sampai-sampai saya tuh diundang ke dubes besar di berbagai negara, sehingga saya makan siangnya di London, makan malamnya di Paris, ya itu luar biasa sekali ya, dahsyatnya menulis ya. Nah di situ saya sampai pada saat itu kita mengagumi dengan prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh para penulis-penulis handal itu. Nah seperti yang kita tidak jauh-jauh, yang baru saja sangat viral dan hingga disinetronkan dan di film series kan, yaitu Layangan Putus ya. Siapa nggak kenal dengan Layangan Putus saat ini? Setiap saat ketika kita buka Facebook apa aja itu muncul ya. Itu apa yang menyebabkannya menjadi viral? Mami ASF itu ketika mengalami kondisi seperti itu dia menulis. Setelah menulis di Facebook viral ya, viral.
Nah, itu yang membuat tulisan itu sangat dahsyat. Jadi kalau misalkan adik-adik mahasiswa tidak menulis, sayang sekali ya. Padahal yang dialami banyak sekali. Baik itu pengalaman pribadi, bahkan sampai adik-adik bisa nyampai ke kampus-kampus idamannya orang aja, itu adalah suatu prestasi. Itu kalau adik-adik tulis, tuangkan dalam bahasa tulisan, itu menjadi inspirasi bagi orang-orang yang membaca. Ya, seperti yang kita ketahui selain itu ya, seperti yang TikTok dan sebagainya, TikTok yang Reels, Instagram yang video-video singkat itu kan sekarang lagi ngetren ya. Nah, itu kalau misalkan perhatikan, ketika orang itu membuat video TikTok singkat, pasti dia menggunakan tulisan. Dari tulisan itulah video itu viral. Kenapa? Karena kekuatan tulisan itu yang membuat video itu menjadi luar biasa. Orang tertarik melihat video itu karena ada tulisan-tulisan, misalkan kata-kata motivasi, ataupun misalkan dia hanya sekedar hanya sekedar apa yang diomongkan orang itu dituliskan lagi, ibaratnya ditranslatekan ya. Nah, seperti itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Itu karena tulisan. Jadi memang tulisan ini tidak bisa dipungkiri, memang mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa. Karena sudah kita ketahui, buku adalah jendela dunia. Indonesia tidak akan diketahui kalau tidak ada yang menulis Nusantara ini. Kita tidak akan mengenal Kartini kalau dia tidak menulis dan sebagainya. Jadi motivasi dari awal ini memang menulis ini, melejitkan prestasi ini sudah tidak diragukan lagi. Ya, kita lanjut next. Ya, ini salah satu buku yang membuat saya menjadi semakin pede, ya, semakin yakin karena saya sudah berduet sama Profesor Ricardo Seko Indrajit. Kalau adik-adik mahasiswa mau mengecek, silakan. Siapa sih Pak Profesor Eko itu? Mungkin adik-adik mahasiswa akan terkagum-kagum kalau misalkan belum mengenal beliau. Dan kita ketahui istrinya beliau adalah artis ya, artis di era 90-an, Lisa Arianto, penyanyi. Dari duetnya bersama Profesor Eko ini adalah suatu tantangan. Pada saat itu adalah tantangan. Saya mengikuti tantangan ini berawal dari coba-coba juga. Kita diberi waktu 1 bulan. Saya masih bersyukur pada saat itu saya diberi waktu 1 bulan. Pada teman-teman saya yang sebelum-sebelumnya 1 minggu bahkan, luar biasa lagi. Jadi menulis ini luar biasa ya. Sebenarnya bukan masalah waktu, tapi masalah ide. Itu menulis. Nah, akhirnya sudah diterbitkan dan alhamdulillah bisa diterbitkan di penerbit mayor. Jadi buku ini bisa dicari di Gramedia. Itulah awalnya mimpi saya cuma satu. Dulu waktu menjadi mahasiswa, saya bermimpi saya ingin memiliki buku yang hasil dari saya terbitkan sendiri. Tapi pada saat itu, pada saat menjadi mahasiswa, ketidakpedean saya mengalahkan semuanya. Ya, itu yang menyebabkan saya tidak pernah berani tulisan-tulisan saya diposting, dibaca sama orang gitu ya. Tapi setelah pandemi ini semua merubah, semua tulisan yang pernah saya hidden kan, saya sembunyikan di folder-folder komputer, sekarang saya sebarkan semua di blog saya sebarkan semua di mana-mana, dan hasilnya di luar dugaan saya. Ternyata apa yang saya rasakan, oh ini saya merasa pada saat itu tulisan saya jelek, tapi diapresiasi oleh para pembaca. Ketika mereka membaca, wah ternyata mereka senang. Dan itu di luar dugaan kita. Jadi jangan pernah adik-adik merasa ketika menulis, tulisannya jelek. Ya, jangan pernah seperti itu. Karena belum tentu jelek di pikiran kita, jelek juga di orang lain. Itu tidak seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya ingin adik-adik mulai ya menjawab pertanyaan ya. Di sini saya sebenarnya membuat menti. Kalau misalkan bisa ini saya stopkan dulu atau bisa di chat aja, kolom chat aja dulu sementara ya. Apakah adik-adik setuju jika menulis bisa melejitkan prestasi dan sebutkan alasannya?
Saya tunggu di kolom komentar ya. Atau saya kirim. Atau ada yang mau langsung open mic? Mungkin bisa di linknya dikirim ke kolom chat mungkin, Bu. Oke. Saya buka dulu ya. Tadi pertanyaannya, ya silakan bisa dijawab ya melalui link. Dengan pertanyaan, apakah Anda setuju jika menulis bisa melejitkan prestasi, dan sebutkan alasannya. Belum ada yang masuk? Ada yang berjawab di kolom chat, setuju karena dengan menulis sebenarnya kita sudah berani mempublikasikan ide dalam otak. Ya, benar sekali. Ada lagi? Setuju karena berbagi ilmu. Ya. Baik. Silakan teman-teman dibuka linknya, terus diberikan komentar di sana. Setuju. Alasannya? Setuju karena dengan menulis, ya, masih terpotong itu ya. Setuju karena dengan menulis. Setuju karena bermanfaat. Baik, sambil menunggu teman-teman ya, sebagian memang sudah setuju. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya, memang menulis ini bisa melejitkan prestasi. Kita bisa lihat contoh dari para pahlawan kita aja sudah menjadi pembelajaran bagi kita ya. Sampai itu ada perdebatan antara mengapa ada Hari Kartini, kenapa tidak Cut Nyadin gitu ya. Itu aja sudah menjadi perdebatan di dunia maya ya, kenapa. Nah, kita di sana padahal mereka yang bukan pro ya, kita semuanya pro dengan pahlawan-pahlawan kita. Cuma di sana pasti aja namanya selisih pendapat itu ada, karena memang kita ketahui Ibu kita Kartini kan cuma sampai umur 26 tahun ya, cukup muda. Sedangkan Ibu Cut Nyadin itu sampai dia tua, bahkan dia mengangkat senjata dan berperang melawan penjajah itu benar-benar melalui fisik juga dijalani ya. Tapi kenapa yang dipilih adalah Hari Kartini? Nah, itu aja menjadi perdebatan karena apa? Memang itu semua karena berkat tulisan.
tulisan itu yang mewakilkan dari semuanya. Ibu kita Kartina itu membuat tulisan, surat yang dikirimkan kepada temannya, dan itu menjadi sejarah, bukti otentik sejarah. Dari situ kita sampai berani, kalau misalkan kita mau memilih yang lain, karena tidak ada tulisan tangannya sendiri, itu membuat semua serba ragu-ragu, karena diceritakan kembali itu berbeda dengan apa yang diceritakan oleh penulisnya sendiri, ya seperti itu. Cerita itu akan berbeda ketika saya menulis dan buku saya dibaca oleh pembaca, dan pembaca menceritakan ulang. Kadang-kadang ada yang sesuatu yang terpotong, ya sesuatu yang tidak sama persis yang disampaikan, ya. Jadi memang pelaku sejarah itu kalau misalkan menulis itu menghasilkan menjadi bukti sejarah. Nah dari situlah Ibu kita Kartini kita kenal, bahkan yang bukan di negara kita aja, sampai di Belanda dan negara luar dia juga terkenal karena sudah menerbitkan buku, ya menulis buku. Ya itu membuat Ibu Kartini itu menjadi spesial. Nah misalkan contohnya kalau misalkan adik-adik misalkan mempunyai ide itu hanya disimpan di dalam memori otak, ya tidak pernah dituangkan di dalam tulisan. Padahal ide adik-adik itu sangat luar biasa. Kalau misalkan diikutkan lomba jurnal ilmiah atau misalkan lomba esai, lomba artikel, mungkin saja ketika dituangkan, diikut sertakan, tulisan adik-adik terpilih. Tapi karena tidak pernah dituangkan, dituliskan, apalagi dikirimkan untuk lomba, itu orang tidak akan pernah tahu kalau kita memiliki ide yang seberlian itu. Tapi hal-hal kecil, hal-hal sederhana seperti yang diceritakan melalui Laskar Pelangi itu kehidupannya sehari-hari, bagaimana mereka berjuang di sekolah yang hampir ditutup, yang muridnya hanya tinggal 10 orang di kelas 6 itu, dan sampai perjuangan gurunya mempertahankan bagaimana siswanya agar tetap lulus di kelas 6 itu, diceritakan itu menjadi sesuatu yang booming karena diceritakan, dituliskan. Ya, kalau misalkan adik-adik saya yakin pasti punya pengalaman menarik, ya, punya pengalaman menarik ketika SD. Contohnya kan orang tua kita itu tidak semua orang tua kita berasal dari orang tua yang hebat, ya, atau orang tua yang mampu, bukan hebat ya, orang tua yang mampu. Nah, dari kisah-kisah misalkan kita ke sekolah dengan keterbatasan fasilitas seperti itu, tapi kita benar-benar bermental baja sehingga kita bisa meraih prestasi dengan fasilitas seadanya. Itu kalau diceritakan, dituliskan, itu menjadi kisah-kisah inspiratif yang sangat luar biasa. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ini quote-nya saya. Ya, saya membuat quote. Dulu saya mengajar, tapi tidak dituangkan dalam tulisan maupun video. Hasilnya ya begitu, ketika selesai, sudah tidak ada materi yang bisa dilihat atau dibaca kembali. Selesai begitu saja. Tapi ketika saya menulis materi ke dalam blog, dan membuat materi dalam bentuk video yang diupload ke YouTube, hasilnya di luar ekspektasi saya. Bukan hanya siswa yang saya ajar aja yang bisa melihat atau mengulang kembali materi, tapi semua orang yang pengguna internet yang memerlukan materi yang saya ajarkan. Jadi itulah kekuatan menulis, ya. Apalagi sekarang ini kita tidak perlu takut tulisan kita ditolak oleh penerbit, ya. Ada namanya penerbit indie, ya. Penerbit indie itu kita bisa menerbitkan buku secara mandiri. Saya juga menerbitkan buku secara mandiri dan buku 25 tutorial tools pembelajaran daring dan luring, dan itu alhamdulillah buku saya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun memang tidak banyak yang membeli, tapi ada sekitar 100-an lebih yang membeli, tapi itu tersebar, ya. Teman-teman saya yang berada di dunia maya itu yang membeli, dan ada dari Aceh, ada dari Sumatera Utara, Lombok, dan sebagainya. Itu yang membuat saya, walaupun gimana ya, ketika buku kita sudah sampai di suatu provinsi, di suatu kota, di suatu kabupaten, yang dibaca oleh orang-orang yang tidak kita kenal, itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri, ya.
Ya, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini semua prestasi saya raih berkat saya menulis. Tidak saya pungkiri ya, semua ini prestasi-prestasi yang saya raih sampai mendapatkan guru inspiratif itu tahun 2021 oleh Kemendikbud, itu berkat saya menulis. Ini buku-buku saya tampilkan pada saat presentasi. Mungkin kalau ketika itu saya cuma sekedar membuat tutorial blog di YouTube, tutorial tulisan di blog dan membuat tutorial di YouTube, mungkin saja saya tidak terpilih ya, maksudnya tidak terpilih untuk menjadi guru inspiratifnya. Mungkin finalis bisa. Cuma ketika itu karena tulisan di blog saya, materi-materi saya jadikan buku, dan saya hadirkan kepada dewan juri. Inilah yang membuat sesuatu yang menginspirasi, ya, yang menginspirasi. Karena apa? Kita sudah melakukan selain di dunia maya maupun jejak digital, baik itu dalam jejak digital, kita juga menuliskan dalam jejak buku. Itu yang membuat juri menjadi, menurut saya pada saat itu memilih karena bukti-bukti yang telah saya lakukan itu. Nah, selain itu, adik-adik semua, selain kita, nah di sini ya, sampai saya sadari, ini semua saya dapat, saya diundang menjadi narasumber. Ini narasumbernya tingkat nasional. Ini salah satu yang tidak pernah saya pikirkan sebelum pandemi, yang tidak pernah saya kerjakan sebelum pandemi. Pada saat itu saya hanya menjadi guru yang mengajar di sekolah, guru biasa yang mengajar siswa. Setelah selesai ya sudah pulang ke rumah, setelah itu melakukan aktivitas biasa dan kembali lagi besok di sekolah, seperti itu sampai bertahun-tahun. Sehingga pada saat pandemi saya mulai menulis di blog, saya membuat tutorial di YouTube. Ternyata saya meninggalkan jejak digital. Setelah meninggalkan jejak digital, ternyata undangan itu berdatangan. Padahal pada saat itu, kalau di PNS itu ada kenaikan pangkatnya namanya. Itu ada namanya angka kredit. Di angka kredit itu pada saat saya dulu menulis angka kredit, menjadi narsum nasional, saya aja tersenyum membaca kolom itu. Nggak mungkin ini saya menjadi narasumber nasional pada saat itu. Saya bilang, siapa juga, nggak mungkin, rasanya nggak mungkin gitu, saya berpikir. Ternyata ini terjadi. Yang sesuatu yang saya katakan mustahil, malah terjadi seperti itu ya. Nah, akhirnya saya diundang ini sebagian, saya sudah diundang lebih dari 10 ini ya, masih ada lagi yang lain, apalagi yang bersama-sama. Ini berkat dari menulis. Kalau saya tidak menulis, mungkin saja saya tidak diundang hari ini untuk hadir di hadapan adik-adik sekalian. Karena saya tidak bisa membuktikan apa yang membuat saya diundang. Karena ketika orang mengundang dalam hal menulis, pasti dia sudah memiliki tulisan, baik itu dalam buku, dalam blog, dan sebagainya. Ya, sekarang di kolom komentar aja ya. Saya mau nanya kepada adik-adik semua, menurut Anda, menulis itu bakat atau keterampilan? Silakan. Di kolom komentar saja, menulis itu bakat atau keterampilan? Ya, ada yang menjawab keterampilan ya, moderator kita. Keterampilan, keterampilan. Ya, mungkin akan banyak menjawab keterampilan. Ada yang bisa open mic? Mengapa menulis itu dikatakan keterampilan? Atau dari Mas Indra Robi, atau bisa mengomentari secara open mic? Boleh, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya pribadi, mengapa saya menjawab itu adalah keterampilan? Karena menurut saya menulis itu adalah sebuah skill gitu, sebuah keterampilan kayak gitu. Kalau keterampilan kan suatu hal yang bisa dikembangkan oleh diri kita gitu, meskipun kita awalnya nggak bisa gitu menulis,
Tapi kalau kita punya keinginan kayak gitu kan untuk bisa menulis ini, akhirnya pasti bisa itu, karena menulis itu bukan bakat, itu adalah keterampilan yang bisa dikembangkan. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Iya, terima kasih komentarnya. Lanjut yang dari Fadil, mungkin bisa mengapa menurut Fadil menulis itu bakat yang digali? Bisa memberikan komentar secara open mic? Baik, Bu. Ya. Jadi menurut saya menulis itu adalah sebuah bakat, Bu. Jadi kita bisa nyari bakat kita dari mana kan. Biasanya setiap orang nggak tahu kan bakat masing-masing dari mereka itu apa ada. Dan menulis itu hal yang paling kecilnya aja, yang paling mudahnya aja, dan itu bakat yang bisa digali dan ditekuni, dikembangkan begitu, Bu. Ya, berarti semua orang bisa melakukan itu. Bisa. Semua kan bisa mencoba nyari-nyari bakat mereka begitu, Bu. Oh gitu ya, berarti. Sekarang pertanyaannya, kalau menurut Anda menulis itu bakat atau keterampilan? Sekarang saya tanya, pernah nggak adik-adik ini menulis? Pernah ya? Bisa mau berkomentar juga boleh. Pernah nggak adik-adik ini menulis? Pernah kan? Ya, baik itu menulis surat, menulis apa lagi? Karangan, waktu SD itu sering ya. Menulis karangan, menulis pengalaman, dan sebagainya. Berarti menulis ini adalah keterampilan. Ya, menulis ini adalah keterampilan. Kalau menulis itu bakat, saya rasa tidak semua orang bisa menulis. Karena menulis ini keterampilan. Saya sendiri merasakannya. Saya dulu waktu kuliah, saya ingin menjadi penulis. Pada saat itu teman saya sudah menulis, sudah menerbitkan buku di penerbit. Saya pada saat itu masih bermimpi. Ya, saya masih bermimpi. Nah, setelah saya bermimpi, saya mulai melakukan menulis. Menulis yang ada di yang menurut passion saya, yaitu membuat cerpen gitu ya. Membuat cerpen, cerita-cerita pendek begitu ya. Setelah saya tulis, ternyata saya tidak berani tulisan saya untuk dibaca sama orang lain. Pada saat itu saya mengatakan, karena saya tidak berani, saya mengatakan, wah saya ini bukan berbakat. Padahal saya sudah menulis. Tapi saya menjat diri, wah saya tidak ada bakat menjadi penulis. Karena cuma malu aja tulisannya dibaca. Saya sudah menjat diri, ternyata saya sudah menulis. Nah, ternyata itu salah ya. Menulis itu adalah keterampilan. Semakin kita menulis, maka akan semakin terampil. Ya, semakin kita menulis, maka akan semakin terampil. Semakin kita enak menulisnya. Kalau ketika kita baru mulai menulis, itu biasanya bahasanya masih kaku, kita masih punya kosakata masih sedikit, belum menggunakan kosakata yang yang unik gitu ya. Kita cuma masih menggunakan kosakata apa adanya begitu. Ya itu karena keterampilan. Semakin diasah, semakin diasah, semakin diasah, maka dia akan menjadi enak dibaca. Ya. Jadi siapa aja bisa menulis. Ya, kita next. Nah, sekarang saya tanya, ini jawabnya di kolom komentar aja biarnya ini. Apakah menulis itu susah? Berikan alasannya. Kalau ada yang mau open mic, silakan. Saya tunggu komentarnya masuk. Melalui kolom chat aja ya. Tidak menggunakan Menti. Apakah menulis itu susah? Tidak. Ada lagi yang jawab? Ada yang mau jawab susah?
Ya, belum ada yang menjawab. Susah untuk melawan rasa malas untuk menulis. Ya, ada yang merasa susah, ada yang merasa tidak. Nah, jawabannya kembali ke diri sendiri ya. Apakah menulis itu susah atau tidaknya? Kalau menulis itu susah, kalau kita ditantang menulis yang di luar dari kemampuan kita. Bukan kemampuan kita, maksudnya kita belum pernah tahu hal itu, gitu ya. Kita belum pernah tahu hal itu, tapi kita disuruh tulis. Itu yang membuat menulis itu menjadi susah. Tapi menulis itu menjadi mudah kalau kita menulis sesuai dengan passion yang kita senangnya di mana? Kita senangnya apa gitu ya? Kita senang menulis apa? Kalau kita misalkan senang berwisata, kita menulis tentang wisata, maka akan mengalir begitu saja. Kalau kita senangnya kuliner, kita menulis tentang tempat-tempat kuliner yang ini, maka akan mengalir begitu saja. Tapi kalau misalkan menulis itu yang belum pernah kita, sesuatu yang belum pernah kita pikirkan, dia akan menjadi susah. Ya. Jadi kalau untuk saat ini, untuk pemula, sebaiknya menulis itu sesuai dengan passion-nya. Perlahan-lahan, nanti lama-lama sudah terbiasa. Ya, sekarang saya memberi tantangan. Saya tidak tahu ini apakah masih aktif semua adik-adik di sini. Saya cuma ingin kalau pada adik-adik semua, silakan kalian membuat quote dari gambar. Ya, ini gambar. Silakan gambar sekuntum mawar merah, 2 kuntum ya. Silakan adik-adik membuat quote dari gambar ini. Ditunggu ya. Diharapkan memang jadi quote-nya. Ayo. Bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Ini ada sekitar 31 orang, minimal 20 aja yang menjawab itu udah luar biasa. Lubis bisa? Dwi Setiawan? Quotes bunga mawar secara filosofis atau mendeskripsikan gitu, Mbak? Terserah apa yang ada dalam pikirannya. Mau menuliskan dalam bentuk kalimat, quote atau dan sebagainya, silakan. Bisa diketik, silakan. Biasanya dari gambar ini nih bisa menjadi romantis ini bahasa-bahasanya dari bunga ini. Ayo, sudah ada? Jadilah seperti mawar yang dapat melindungi diri sendiri. Nah, jadi ya, ada lagi? Susah ya? Kalau dipikirkan susah ya, tapi kalau nggak dipikirkan nggak susah. Yang ini, yang cewek-cewek mana ya? Belum terlihat dari tadi berkomentar.
Jadilah mawar agar kau selalu mengharumkan setiap detik nafasku. Sip, mantap. Tinggal dikasih inisial namanya, Indra Robi. Susah? Ikdam gimana? Ayo yang lain. Ini mahasiswa-mahasiswa hebat loh. Ya, tak perlu indah asalkan mampu membahagiakan. Siap. Oke. Yang belum ditunggu ya, nanti tetap jalan ya. Nah, quote ini silakan yang ada dalam pikiran apa dalam mau bentuk dalam kalimat atau sebagainya, silakan nanti dituangkan di kolom chat. Di sini ada Ikram Carry, aku dan bunga, mawar bagaikan bumi dan air hujan, yang ketika tidak saling melengkapi akan layu bersama. Oh salah, melengkapi akan layu bersama. Ikram 2022. Keren, mantap ya. Ternyata mampu ya. Nah setelah itu tinggal dioles saja di Canva. Atau kalau misalkan mau desain sendiri, oke, tinggal kasih seperti ini ya. Ini quote saya. Tidak jarang orang curhat untuk mencari solusi dan mengharapkan motivasi agar bisa bangkit dari keterpurukan, padahal motivator terbaik adalah diri sendiri. Nah, tinggal dikasih inisial, mau nama blog, mau nama diri, dan sebagainya. Kalau tiap hari dilakukan, satu hari satu quote, bayangkan 365 hari, 365 quote yang ada di dunia maya. Itu quote kalian sendiri. Kalau ada orang yang menyontek itu urusannya orang, padahal itu kan urusannya mereka ya. Yang penting itu quote-nya dari kita, gitu ya. Ya next, tantangan berikutnya. Silakan, ini ada gambar bulan. Silakan ditunggu quote untuk ini. Iya, silakan. Farhan, Aspuri, Maulana, Nisa dan Zia, Sahli, Rifki. Are you still there? Semoga aja masih di sana ya. Profik, Arif, Ardiansa. Ini saya utamakan yang masih close kamera ini. Silakan. Khairul, Fadil, ya ini dari Ikdam. Indahnya rembulan malam ini tidak seindah senyummu. Oh ini, indahnya rembulan malam ini tidak seindah senyummu kala itu. Wow, berarti sekarang dia lagi muram ya. Mungkin ada masalah ya. Perlu diselesaikan itu. Ya, lebih sih belum mengeluarkan rayuan mautnya. Nah, Ikram nih udah mulai ini nih. Sudah mulai tertarik ini dia dengan quote-quote. Lagi dia, bulan, ketika kau tidak menyinari, hati ini rasa tak ada gunanya. Jakarta 2022. Siap. Sudah mulai menemukan passionnya. Ya, ini Pak, ini teman saya ya, ada yang bergabung. Dia ingin ikut, Pak Komang Mulyantara. Sesederhana bulan, namun bisa menampilkan kemegahan. Bali 2022. Ya. Ada lagi? Lobby saya tunggu.
Sebagai ketua? Iya, Mbak, masih berpikir. Masih berpikir. Si Ikram sudah mulai ini terlatih. Mungkin nanti bisa tuh membuat puisi lagi, dikembangkan menjadi puisi ataupun novel. Kalau laki-laki membuat novel itu ceritanya menarik-menarik biasanya. Dia bisa bermain katanya lebih ini. Terkadang, ya siapa ini? Kita baca. Panggil saja apa ini? Oke. Terkadang menjadi bulan itu lebih baik daripada menjadi bintang. Meski tidak bisa memancarkan sinarnya sendiri, bulan adalah satu-satunya, bukan salah satunya. Mantap. Ini mungkin berkaitan dengan someone ini. Mantan Fuse Boy. Fuse Boy. Apa itu ya? Bisa dijelaskan? ASGJ, panggil saja apa ini? Yang cewek dong? Ayo, keluarkan kata-kata mutiaranya. Nah, Irul, andai bulan tak seindah semestinya, maka malam tidak akan indah seperti biasanya. Jakarta galau, ya. Jakarta galau ya. Ini semua ada di Jakarta. Mahasiswanya. Di asramanya di Jakarta semua ya, Lubis? Iya, Mbak, Jakarta semua. Ada lagi? Kita masih ada tuh, masih ada beberapa gambar lagi yang harus kita tuliskan. Ya, yang lain sambil ditunggu ya. Atau kita masih menunggu ini tentang rembulan. Lubis masih belum menemukan, Mawar masih belum menemukan, rembulan masih belum menemukan. Maulana Ezra. Ya, kita baca Maulana Ezra. Terlalu sibuk mencari pembenaran sampai aku lupa bahwa engkau yang maha benar. Jakarta. Oke, tidak ada rembulannya. Lanjut. Dari Indra, kamu bagai rembulan yang selalu menerangi sisi gelap kehidupanku. Siapakah itu? Kemudian lagi kita kayaknya Pusek Boy lagi semangat ini. Jika terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, sampai kapanpun takkan pernah selesai dan takkan pernah sebanding pula. Masing-masing insan mempunyai kemampuan dan keahliannya, seperti halnya mentari dan rembulan. Keduanya bersinar, tapi tidak selamanya, melainkan sudah ada waktu yang menentukannya. Sip, keren, tinggal, ganti nih sopir Gojek. Bukan Pusek Boy, sopir Gojek. Oke, next ya. Nanti sambil jalan, yang mau masih menuliskan mawar dan rembulan, silakan. Kita next dulu. Ini ada Irul, jika bulan tidak ada, maka siapakah yang menerangi hatiku? Matahari. Nah, sekarang ini quote saya. Orang yang tidak memiliki keberanian dalam bertindak, mengambil keputusan, atau mengungkapkan sesuatu, berarti dia telah menghambat untuk kesuksesannya sendiri. Saya yakin dari semua yang ada di sini sudah mempunyai ide untuk menulis tentang mawar, tentang rembulan, tapi tidak dituangkan, tidak disampaikan, sehingga kita tidak tahu. Padahal bisa jadi kata-kata yang mau disampaikan adalah kata-kata yang sangat menarik. Dari Ikdam, seberapa indah rembulan malam ini, tetap tidak bisa melunasi tagihan bulanku. Berapa banyakkah tagihanmu? Ya, next.
Ini berarti dia quote realita. Nah, sekarang ada gambar air yang ada botol menuang air. Silakan dibuat quote yang menarik. Saya mau lihat peserta. Aspuri, apakah ada di sana? Akbar Nasution. Panggil saja Bung. Bung ada di sana? Imam Syafi'i. Ini semua adik-adik semua ya. Mohon maaf kalau misalkan ada pengelola atau siapa yang saya sebutkan namanya tambah Bapak atau Ibu, mohon maaf ya. Dwi Setiawan, Sampurna, Irvanto, Aspuri Siva, yang cewek belum ada menulis. Ayo, susah nggak nulis air? Air. Kau tak bisa terpisah dariku. Sebab jiwa ini ketika tidak terisi olehmu, lebih baik aku mati saja. Ikram 2022. Ikram boleh menampakkan wajahnya? Bisa open kamera? Halo Ikram. Bung, ya panggil. Gelap, Bu. Gelap. Gelap. Ya. Oke, pakai HP ya? Atau? Ya. Oke, nggak apa-apa. HP ya? Iya, tidak masalah. Ya, di sini, Bung, hibur dia. Jangan biarkan hujan turun dan meneteskan airnya dengan deras. Ya, jangan menangis istilahnya ya. Tukang galon. Tukang galon bisa ini ya. Iya benar ya, tukang galon ini kerjaannya. Air. Saleman, jadilah mata air yang tak pernah berkhianat kepada rasa haus. Sip, mantap. Syifa, bagiku kamulah rembulanku yang hanya bisa kulihat dari jauh indahnya dirimu. Semoga tidak selalu merindu ya. Lanjut, I love you itu aja. Oke. Akbar, hujan itu air, bukan kenangan. Oke. Oke, ya sudah mulai ya. Kalau dipancing sudah mulai menulis, nanti kalau misalkan sudah terbiasa menulis quote, tinggal dikasih background, gambar, tulisan, tinggal 1 hari 1 quote. Keren, 1 tahun 365 quote. Ini sudah mulai? Iya. Siapa? 1 tarikan nafas, punya perjalanannya sendiri. 1 tetesan air mata, punya rahasianya sendiri. 1 peluh keringat, punya perjuangannya sendiri. Siapa Anda berlagak jadi hakim? Tukang julid. Silakan, coba dibacakan dong, si Bung. Coba kalau si Bung yang baca gimana? Bisa jadi saya salah cara membacanya. Ayo Bung, open mic.
Panggil saja Bung. Ayo silakan open mic. Ruhidin, aku memang tak berbentuk, tetapi aku biasa membentuk. Pak Hasan. Sudah betul, Bu. Sudah tersampaikan. Oke, siap. Oke, next. Biarkan aku tetap jadi anonim. Sih, keren. Biar para pembaca itu penasaran ya. Siapa sih tukang galon? Siapa sih tukang ojek? Dia selalu berganti nama. Ya. Siap, kita next. Sekarang, ini hanya sekedar quote-quote saya. Kalau misalkan setelah saya mengisi materi atau apa yang saya teringat atau sampaikan, saya menulis apa yang ingin saya tulis ya di sini. Di sini saya memiliki prinsip itu nanti kalau misalkan mau dibuat seperti ini ya kayak Terelie ya. Terelie kan sering membuat quote-quote atau tulisan-tulisan yang mengalir. Ya, di sini ada yang masih bertambah yaitu moderatornya. Air sumber kehidupan, kamu sumber kebahagiaan. Apabila disuruh memilih, aku akan menjaga kebahagiaan dengan menggali sumur sedalam bayangan. Membuat kolam cinta dari air terdalam. Wih, keren ya. Saya perlu membaca berulang-ulang untuk memahami ini. Sip, keren. Next ya. Yang masih mau menyampaikan silakan, tetap nanti kita. Nah, sekarang ini tantangan terakhir ini ya. Tantangan terakhirnya silakan membuat quote yang menggabungkan semua nama-nama gambar yang ada di layar monitor kalian masing-masing ini. Ada gitar, ada monitor, ada pesawat, ada sepatu, ada sawah, ada bunga melati, ada buku. Silakan digabungkan semua kata-katanya. Sambil saya membaca quote-quote yang belum terbaca. Dari Nisa dan Zira, Asrama Putri. Hidup itu tak selalu indah dengan bencana. Cukup dijalani seperti air mengalir dan syukuri. Ayo, ini tantangan terakhirnya. Silakan membuat quote yang mau quote, mau tulisan, mau apapun ya, yang masih berisi gambar-gambar yang ada di tampilan layar kalian. Ini keren ini. Senyummu seperti air mineral. Ada manis-manisnya. Seorang pemadam. Oke, kita lihat nanti siapakah yang bisa berhasil menulis dengan gabungan gambar yang ada di layar monitornya. Bagaimana dia mengaitkan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Mungkin Pak Del bisa mencoba. Ini tunggu Ikram ini. Biasanya Ikram bisa mengeluarkan kata-kata yang dahsyat ini. Pak Del. Ya, Pak Del ikut ya. Di sini anak desa yang bermimpi masa depannya sambil petik gitar membayangkan ia jadi atlet yang milenial, jago IT, dan naik pesawat keliling dunia. Bukunya belum ada, Pak ya. Buku sawahnya belum ada dan bunganya. Baru gitar, jago IT,
Boleh. Dan ada Sonia Syuhada. Ilmu itu ibarat air. Jika dia tidak dialirkan, maka ia akan keruh dan busuk. Oke. Yang bisa membuat quote menarik dari gambar-gambar ini yang sudah mencantumkan ini, nanti saya kasih hadiah buku ya. Rifki, terus ada Arif, ada Khairul Anwar, ada Artiansyah, Abdul Jamil. Ini sudah ada yang masuk. Kita lihat apakah sudah mewakili semua kata-katanya. Ini ada yang masih menyambung yang ini ya. Cinta itu bagaikan senar gitar, kalau nggak putus ya jangan dimainin. Oke, dia hanya mengambil gitarnya saja. Siapa yang bisa menggabungkan semuanya? Mawar membisikkan keindahan cinta, tetapi cinta akan terasa sakit seperti duri mawar. Jika mencintai tanpa karena Allah, rembulan memberitahu kepada manusia bahwa rembulan memberitahu kepada manusia bahwa cahaya harapan akan selalu ada walaupun dunia penuh dengan kegelapan. Air memberikan ketenangan ataupun dapat memberikan bencana pula. Seperti manusia di dunia, ada yang dapat memberikan manfaat, ada pula yang dapat memberikan mudarat. Oke. Ada lagi. Yuda Dewantara. Susah? Membuat kalimat yang menggabungkan kata-kata di gambar ini? Apakah ada yang bisa? Oke, kita sambil jalan ya. Di sambil jalan, semoga ada yang mampu memecahkan misteri ini. Oke, masih ada? Saya mau cek suara, apakah kalian masih ada di sini semua? Oke. Nah, di sini ya, saya cuma mau menyampaikan. Nanti bagi yang mau melanjutkan tetap nanti akan kita baca. Masalah penulis pemula ya, siapapun yang mau menjadi penulis, itu pertama kali permasalahan yang dihadapi itu sama, yaitu susah ide. Ide ini sering dialami oleh penulis pemula, aku nih mau menulis apa, bisa gitu. Mau menulis apa, mau menulis apa. Padahal kalau mau mulai belajar menulis saja apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ide-ide yang muncul yang ada dalam pikiran. Misalkan lagi melihat di jalan, sedang melihat kendaraan yang terjatuh dan sebagainya gitu, itu kalau misalkan punya ide untuk menulis, dituliskan. Ya, yang penting tulisan kita itu tidak menyalahkan aturan, misalkan bukan aturan PWB itu nanti sambil jalan,
tidak mengandung unsur sara ya, menghina agama ataupun dan sebagainya, itu masih aman-aman saja. Yang penting tidak menyinggung masalah itu. Kalau selain dari itu silakan aja tuangkan idenya. Terus yang kedua, miskin kosakata. Miskin kosakata ini bisa kadang-kadang kita mau menyampaikan tuh apa ya, kata-kata apa yang tepat gitu ya. Itu biasanya disiasatinya dengan banyak membaca. Semakin kita banyak membaca, kalau kita hobinya menulis ide-idenya tentang cerpen atau novel, maka kita harus banyak membaca cerpen dan novelnya para penulis handal, sehingga kita banyak mendapatkan kosakata baru. Terus yang ketiga, sulit merangkai kata. Sulit merangkai kata tadi kita sudah latihan, ya kita sudah latihan tadi. Silakan dilatih aja tulis tinggal merangkai kata. Nanti biasanya ketika kita sudah menulis, ketika mempunyai ide, silakan tulis sampai tuntas, ya. Jangan pernah memikirkan diedit-edit, jangan menjadi editor dulu. Jangan menjadi editor terhadap tulisan kita sendiri. Karena apa? Karena nanti tulisan kita nggak akan jadi. Jadi ketika menulis, tuntaskan dulu, baru kita baca ulang. Yang selanjutnya, sering menunda-nunda. Ini sering. Ketika kita punya ide, kita tidak kalau misalkan punya ide, seharusnya kita mempunyai catatan kecil, apa yang mau kita tulis. Misalkan ada gambar pendukungnya, silakan difoto, ya. Gambar pendukung difoto, tulisan difoto, dan setelah itu kita eksekusi. Jangan sampai tidak dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi, maka dia hanya menjadi ide yang terbuang saja. Selanjutnya, bingung mau menulis apa? Halo, Mbak Arita. Iya, tadi saya memang sebentar. Yang bingung mau menulis apa, yaitu sama seperti susah ide ya. Kalau kita susah ide, silakan kalian banyak membaca. Setelah itu, baik itu membaca status, membaca alam, membaca Facebook dan sebagainya, membaca media sosial, itu biasanya, ataupun blog walking. Blog walking itu kita berkunjung ke blog-blognya orang. Biasanya ketika kita berkunjung ke blog-blognya orang itu kita memiliki ide, pengen nulis seperti ini gitu, ya. Terus yang tidak percaya diri, nah sekarang ini dihilangkan aja karena adik-adik ini semua sudah mahasiswa hebat, ya. Kalau sudah menjadi mahasiswa itu sudah hilangkan rasa tidak percaya dirinya, dibuang jauh-jauh. Karena apa? Karena dari sinilah kalian memulai, ya. Kalian memulai. Kalau misalkan kalian memulai dari sekarang, maka hasilnya saya yakin luar biasa. Karena saya baru memulainya pada saat saya usia sekarang, hasilnya baru saya rasakan sekarang. Tapi kalau adik-adik memulai dari sekarang, bisa jadi 3-5 tahun ke depan, adik-adik sudah menjadi orang yang luar biasa. Lanjut, merasa tulisannya jelek, tidak layak dibaca, itu dibuang jauh-jauh. Ternyata ketika adik-adik tadi menulis quote aja, itu sudah enak dibaca ya. Jadi kita jangan menjat diri kita. Tidak usah, kalau misalkan ada komentar komentar dari orang, biarkan saja komentar itu sebagai penyemangat kita aja, ya. Karena dalam dunia ini pasti ada pro dan kontra. Jangankan kita, penulis hebat saja masih banyak haternya ya, apalagi kita gitu ya. Nah, sekarang silakan bagi yang mau bertanya, saya buka. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung open mic terkait dengan tema kita hari ini. Silakan, biar kita saling bertatap muka. Yang mau bertanya silakan. Silakan teman-teman. Siapa nih? Ya, kita baca chat aja sambil baca. Silakan, Pak. Lubis bisa baca chat temennya yang masih sambil menunggu pertanyaan. Yang baca, yang mana ya, nih? Yang baru masuk ini. Yang baru masuk. Iya, Irfanto Febrian.
Irvanto ya, kecantikanmu seperti membayangkan bermain gitar. Di depan komputer, di atas pesawat, memakai sepatu saat di sawah, sambil menyium wangi mawar. Kebayang nggak? Enggak kan? Karena memang kecantikanmu masih ada lanjutannya. Kecantikanmu susah untuk dibayangkan dan dijelaskan. Iya. Ini nanti kita pilih ya, mana ini yang berhak mendapatkan hadiah buku ya. Dari gambar yang kumpulan gambar tadi ya. Ada berapa gambar tadi? Ada pesawat, ada gitar. Itu Bu Rita di biodatanya udah dicantumin bukunya udah berapa banyak? Saya udah baca buku Bu Rita lumayan banyak. Iya, Pak Del ini waktu pertama kali ikut belajar kelas menulis, beliau sudah membaca buku saya. Jadi kadang-kadang mungkin ada merasa yang dibaca beliau itu merasa bahwa itu adalah saya. Sehingga silakan Pak Del, kalau misalkan terinspirasi bisa menulis hal yang sama, nanti saya bisa baca juga tulisannya Pak Del. Lanjut, yang ada di bawahnya lagi nih, ada yang Niza. Yang mana nih? Niza Zia, jangan bersedih karena air matamu. Ya, jangan bersedih karena air matamu. Karena batu tidak pernah menyesali air terjun. Karena batu nggak punya pilihan. Mau di air terjun atau Oke. Ini banyak banget. Sekarang gini aja, kita undang yang menulis ini untuk membacanya. Ya, silakan. Iya, silakan. Panggil saja Bung. Siapa silakan. nih? Iya, SGJ nih. Panggil saja Bung. Ini boleh pakai nama asli ya, nggak apa-apa. Tidak akan dihujat juga. Nggak usah malu-malu ya. Iya. Ya, silakan. Saudara Bung nih. Gimana nih? Bung panggil saja nih, gimana nih? Atau siapa yang mau membaca quote-nya sendiri? Ini ada yang menantu Bu Rita nih gimana ini? Bu Wati menantu Bu Wati. GR saya ya. Di atas ada Bu Rita. Bisa dibaca lagi ini, Lubis? Yang mana ini? Ini panggil saja Bung, ini kita belum baca ya. Yang menantu Bu Rita nih di atas ya. Iya, anonim, bukan siapa-siapa. Hanyalah pasangan petani kampung yang tidak ingin hidupnya berlalu saja tanpa makna. Terobsesi pada kata-kata yang cerah, gerakan manusia. Senang mendengar petikan gitar, dan berbagai cerita di dunia maya. Gemong berpetualang dan tertarik dengan tempat tinggi, namun takut akan ketinggian dan naik pesawat. Ini yang ini tadi Bu Rita mungkin apa namanya yang gambar-gambar tadi. Iya. Iya, yang gambar-gambar yang kumpulan gambar tadi. Yang di bawahnya juga sama. Oke. Nah, mungkin saya izin bertanya, boleh nggak Bu Rita? Ya, silakan. Ini mungkin teman-teman ini misal tadi kan cara mengasah mental gitu Bu Rita. Itu mungkin kalau kan tadi kata Bu Rita tuh kita menulis tuh tergantung gitu kan, dia sulit apa tidak tergantung. Nah, kira-kira apakah penulis pemula itu kesusahan gitu untuk menulis langsung satu atau 3 paragraf gitu? Bisa nggak sih dia tuh berlatih dulu gitu membuat puisi dan lain-lain untuk apa ya? Pertama mengembangkan minatnya terlebih dahulu gitu. Menurut Mbak Rita gimana? Iya. Kalau menurut saya memang poin utamanya itu kalau mau berlatih, kita itu harus mengikuti komunitas menulis. Kalau kita hanya berdiri sendiri tanpa ada komunitas, itu agak sulit kita untuk memotivasi diri. Jadi saya ini mulai mengikuti rajin menulis ini karena
mengikuti komunitas menulis. Dimulai dari 100 kata, ada yang dimulai dari 100 kata, ada yang mulai dari pentigraf, cerpen 3 paragraf, ada yang mulai dari, setelah itu naik, ada yang mulai dari 300 kali kata, naik lagi 500 kata, naik lagi jadi 700 kata dan 1000 kata. Jadi kalau misalkan, kalau yang saya alami, pertama kali saya mengikuti kelas yang resume ya, resume. Resume itu kalau kita setelah seperti adik-adik ini, melihat materi ini, setelah itu meresum, biasanya hasil resuman itu bisa di luar dugaan kita, bisa banyak banget kata-katanya. Ya. Bisa sampai 500 sampai 700 kata itu bisa atau meresum. Nah, kalau misalkan mau buat kelas yang ringan, buat berlatih dulu ya, berlatih dulu. Bisa dari 100 kata. Ya. Setelah 100 kata naik jadi menjadi 300 kata. Kemudian 500 kata dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk lomba ya, untuk lomba-lomba blog itu minimal biasanya ada yang minimal 500 kata. 500 sampai 1000 kata biasanya. Kalau kriteria penulisannya. Jadi sekarang kalau adik-adik mau berlatih, tadi aja quote aja sudah berlatih ya. Kalau kita hitung-hitung tadi, kalau misalkan gabungan dari gambar-gambar tadi itu bisa membuat satu paragraf itu ya. Ya. Jadi kembali lagi ke adik-adik sendiri mau berlatihnya seperti apa. Kalau misalkan ada ya kita misalnya kayak saya waktu itu lagi semangat menulis, punya idenya itu cerpen. Kadang-kadang satu hari itu bisa selesai. Bukan satu hari, maksudnya sekali ngetik depan komputer itu bisa selesai. Dan itu sekali dilihat itu biasanya kalau cerpen itu ada 500 sampai 700 kata. Kita nggak misalnya kadang-kadang tergantung ide yang muncul. Kalau idenya tidak muncul sama sekali, biasanya saya cuma nulis quote, ya, nulis quote-quote yang kayak tadi itu, kayak adik-adik itu, paling cuma 10 sampai 15 kata gitu. Ya itu. Lupis ya tadi adik-adik ya. Iya, terima kasih banyak Mbak Rita atas jawabannya. Jadi ya saya sangat setuju ya dengan Mbak Rita bahwa komunitas itu sangat penting gitu. Iya. Di sana kita membangun semuanya gitu. Berada di lingkungan yang mendukung seperti itu ya, Mbak Rita. Iya. Dan mungkin kalau adik-adik mau nulis, usahakan menulisnya itu di blog ya. Jadi blog ini secara tidak langsung kita itu tidak perlu ditolak sama penerbit, kita tidak perlu takut. Jadi biarkan tulisan kita itu ada di blog. Ya, jangan disimpan di komputernya masing-masing, itu jangan disimpan di sana. Dituangkan dalam blog. Blog itu mudah sekali, apalagi mahasiswa ini. Canggih ini, sekali buat blog aja pasti bisa keren-keren ini. Ya, lanjut. Ini saya sambil share ya. Share screen, saya mau memperlihatkan blog saya. Di sini blog saya. Ini blog saya. Nah, ini dulu waktu belum pandemi. Ini blog ini saya buat tahun 2011. Sebelum pandemi, saya cuma mampu menulis itu cuma 10 tulisan ya kayaknya, 10 tulisan. Itu pengunjungnya itu tidak lebih dari 1000. Sekarang semenjak pandemi, saya mulai menulis aktif dan pengunjungnya sekarang naik, total tayangan halaman itu drastis. Apalagi ketika saya membahas suatu hal-hal yang berkaitan, karena saya karena bergabung di komunitas para guru ya, jadi saya sering, misalkan sekarang ini lagi PPG yang lagi hot. Ini kalau pas yang lagi hot ini, satu hari yang berkunjung tuh bisa 1000 yang membuka tayangan ini, itu ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa, saya sarankan, apalagi mahasiswa ini kan materinya menarik-menarik ya, materi kuliahnya ya. Itu materi kuliah, kalau misalkan punya tugas, merangkum dan sebagainya gitu ya, masukin ke dalam blog. Siapa tahu dari kalian menulis di blog itu banyak orang yang memerlukan materi yang sama, selain kalian berbagi ilmu yang bermanfaat ya.
Setelah itu kalian juga membantu orang-orang. Kalau sudah misalkan aktif menulis di blog, kalian juga bisa mendaftar Google AdSense. Google AdSense itu kalian bisa menghasilkan uang di sana. Ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Selain ini blog saya catatan guru milenial. Ini blog saya. Ini saya masih menggunakan nggak berbayar ya, gratisan. Ini blog saya. Catatan guru milenial. Ya, ini juga blog-blog saya. Silakan. Saya yakin dari tulisan-tulisan ini setelah saya cek, yang melihat itu bukan dari Indonesia aja ya. Ternyata dari seluruh dunia. Ada Amerika dan sebagainya. Bisa jadi mungkin itu dari orang Indonesia yang tinggal di sana, bisa jadi ya, bisa jadi. Atau bisa jadi juga memang orang di sana yang melihat punya kita, karena memang mereka memerlukan, tinggal mereka translatekan aja ke bahasa mereka gitu ya. Ya, lanjut. Ada yang bertanya? Nah, kalau untuk YouTube, yang saya yakin kalau adik-adik ini, adik-adik mahasiswa ini, kalau sudah action pasti bagus-bagus ya. Kreatif biasanya ya, lebih kreatif. Ini kalau untuk YouTube, ini saya cuma buat pada mulai-mulai pandemi semua. Berawal dari pandemi, ini juga yang subscriber belum terlalu banyak, tapi video yang saya buat sudah hampir 150 ya. 150 saya yakin, dan ada yang menonton sampai 3.000, 4.000, kalau apa yang puluhan ribu itu yang viral-viral itu luar biasa ya. Ini aja saya yang ada yang menonton 1.000, 2.000 aja saya sudah terharu begitu. Maksudnya mereka juga sudah menganggap terima kasih atas penjelasan ini, berarti kita sudah menyampaikan, maksudnya ilmu yang kita sampaikan itu, materi yang kita sampaikan itu juga membantu selain dari siswa kita. Ya, bagi yang berminat untuk membantu like-nya, silakan, subscribe-nya juga silakan ya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ayo teman-teman dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Di kolom chat bisa dilihat. Kolom chat masih belum ada. Oh, masih belum ada. Oke. Atau waktunya masih ada atau sudah habis? Masih lumayan waktunya. Kita 3 SKS. Oh, 3 SKS. Ini maksudnya masukannya dijadi SKS di dalam asramanya itu bagaimana? Oh, tidak. Istilahnya aja, Mbak. Oh, Iya, SKS. Oh, istilah mahasiswa. 2,5 jam, tapi bebas saja sih sebenarnya. Iya. Oke. Ada ikram ini. Gitar alangkah indah terdengar ketika kau dipetik, tapi kau tak secanggih komputer dan pesawat. Sip. Terus lanjut ketika aku, aduh mana ini? Kita lebarin aja dulu. Kalau nggak ada yang nanya, saya izin bertanya lagi, boleh nggak, Mbak? Ya, silakan. Iya, jadi saya sering melihat, saya main Instagram kan, Mbak. Jadi di Instagram tuh banyak banget info-info lomba gitu, saya lihat kayak gitu. Saya emang mau lomba esai artikel ilmiah kan, cuma saya tidak jarang juga melihat lomba-lomba cerpen gitu. Iya. Nah, jadi iya, dalam menulis cerpen nih gimana sih, Mbak? Apa namanya? Yang benar gitu loh. Soalnya saya juga belum riset lebih banyak gitu. Bagaimana sih membuat cerpen biar juara lah di lomba kayak gitu, Mbak. Seperti itu. Kalau membuat cerpen biar lomba di juara, nanti Pak Del itu akan mengundang spesial cerpen itu. Ya, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kebetulan saya pernah ikut lomba itu sebenarnya lomba menulis, dan menulisnya itu bebas. Satu hari itu satu tulisan, kita harus ngirim satu tulisan. Karena saya bebas, pada saat itu saya mempunyai ide, karena mau dibukukan. Karena mau dibukukan itu saya membuat cerita cerpen ya. Jadi selama lomba 1 bulan itu, 1 hari saya membuat 1 cerpen. Nah, ini bukunya sudah dibaca oleh Pak Del. Di sini saya lomba blog. 1 hari itu 1 cerpen. Nih semuanya ini saya tulis kan, karena lombanya itu lewat blog, tulisannya itu diposting ke dalam blog ya. 1 hari 1 cerpen. Akhirnya jadilah dia 30 cerpen dan menjadi buku Tiara.
Ya, menjadi buku yang berjudul Tiara. Memang pada saat itu lomba itu tulisannya bebas, tapi settingan saya pada saat itu saya ingin punya buku tapi dalam bentuk cerpen. Jadi selama 30 hari itu saya memastikan untuk menulis cerpen. Kalau misalkan bagaimana jadi juara, ini kebetulan saya mendapatkan peringkat 9. Tapi memang waktu itu tidak apple to apple ya. Maksudnya itu teman yang lain itu materinya tidak cerpen semua. Kalau misalkan sesama cerpen bisa, kalau ada pemenangnya siapa baru bisa apple to apple, bisa dibandingkan ya. Saya waktu itu mendapatkan peringkat 9 karena teman-teman yang lain temanya bukan ini, ada yang buat puisi, ada yang buat resume, ada yang buat macam-macam. Jadinya tidak apple to apple. Ketika saya berada di peringkat 9, apakah saya layak di peringkat 9 saya juga tidak tahu. Karena apa? Misalkan karena memang tulisannya itu bebas, jadi penilaiannya bagaimana itu saya tidak tahu ya. Nah, kalau misalkan bagaimana cara membuat cerpen itu lomba menjadi juara, saya tidak tahu ya. Saya belum pernah melomba cerpen menjadi juara. Saya cuma lomba blog menjadi juara ya. Lomba blog. Saya ikut lomba blog tulisan dan menjadi juara 1. Dan ini tulisan cerpen ini saya lombakan. Saya lombakan tapi dalam blog. Cuma sayangnya pesertanya tidak cerpen gitu ya. Jadi saya tidak tahu apakah ini bagus apa tidaknya, dengan yang lain tidak tahu. Cuma adik-adik bisa membaca kumpulan cerpen saya. Kalau bisa pengen bukunya ada, namanya buku Tiara. Tapi di sini yang membuat tulisan saya itu, yang membuat ini saya sangat satu tulisan ini Ember Teh Zainab di sini. Ini yang membaca itu sampai memberikan komentar itu, beliau mengatakan wah sekelasnya ini nih. Itu saya nggak tahu apakah benar sekelas itu, saya juga nggak tahu ya. Yang membaca ini Ember Teh Zainab ini, ada komentar teman-teman itu nih, yang menurut saya itu komentarnya itu ceritanya yang sangat luar biasa. Saya hanyut dalam alurnya. Ini tergantung ya pembacanya yang bisa memberi komentar. Sampai dia lanjutkan ke saya yang bagus ini. Sudah sekelasnya Andrea Hirata. Andrea Hirata itu kan yang penulis Laskar Pelangi ya. Ya. Kalau misalkan ada komentar seperti itu penghargaan bagi kita ya. Apakah kita sekelas itu saya tidak tahu gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik mau baca silakan apakah benar seperti itu kan tergantung pembaca penilainya. Jadi kalau misalkan mau ikut lomba cerpen menang, memang sebaiknya ikuti penulis cerpen. Ya, contohnya itu Bu Helvi Tiana Rosa. Tidak diragukan lagi itu cerpennya dia ya. Sudah masuk ke film, bisa masuk ke sinetron sebagai Asmana dia. Jadi kalau mau baca kelas-kelasnya itulah. Jadi kalau misalkan kita sudah membaca kelas-kelas orang yang tinggi, nanti kita ketika membuat cerpen akan ibaratnya terinspirasi. Itu. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih banyak Mbak Rita. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman-teman sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan. Oke. Bagaimana teman-teman semuanya? Atau sudah Masih aja buat. Ya, semangat ya. Panggil saja Bung atas quote-quotes-nya. Kalau sudah bisa gimana? Masih ada yang mau bertanya? Ini karena teman-temannya ini semakin berkurang ya. Kayaknya sudah bisa kita tutup ini. Ya, kalau gitu, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak sekali ya. Mbak Rita ya atas sharing-sharing ilmunya, atas pemberian motivasinya kepada kita semua. Saya tutup satu aja kita semua di sini penulis buku pemula ya. Jadi. Ya, Pak Lubis, saya tutup aja ini ya. Untuk adik-adik, saya yakin kalau adik-adik mahasiswa ini mulainya dari sekarang, saya yakin akan booming ya, akan menjadi suatu yang luar biasa kalau bisa mulai dari saat ini. Karena saya baru mulainya pada usia sudah menjadi guru, baru pandemi ini saya mulai, dan saya baru merasakan bahwa manfaat dari menulis itu ternyata saya berprestasi karena menulis.
Kalau saya tidak menulis, mungkin saya tidak diundang oleh kementerian, saya tidak mendapatkan hadiah printer dari juara 1 lomba blog, saya tidak dapat hadiah tablet, saya tidak dapat hadiah laptop, dan sebagainya. Itu karena saya menulis sehingga saya mendapatkan hadiah-hadiah seperti itu. Apalagi adik-adik mahasiswa ini yang memiliki waktu yang sangat banyak, ya walaupun memang diselingi dengan mata kuliah. Kalau adik-adik mulai aktif menulis, lomba-lomba blog itu hadiahnya sangat luar biasa, adik-adik. Lomba blog itu hadiahnya ada laptop, ada tablet, ada HP, ada printer, ada bahkan keliling dunia, jalan-jalan, ya. Kalau misalkan saya ingin memotivasi adik-adik, mulailah menulis di dalam blog. Karena apa? Jejak digital kalian akan dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia. Ya, kalau kalian meninggalkan jejak digital yang sangat luar biasa saat ini, maka nanti bagaimana dengan 10 tahun ke depan? Saya yakin adik-adik inilah menjadi orang-orang hebat ke depannya, ya. Nah, satu kata saya ingin sampaikan, quote saya, kita tidak pernah tahu sampai mana takdir tulisan yang telah kita gores. Yang pasti teruslah menulis, selain sebagai warisan untuk generasi berikutnya, nama kita akan terus dikenang selama tulisan kita masih dibaca oleh generasi ke depan, walaupun kita sudah tidak berada lagi di bumi ini. Ya, seperti contoh-contohnya para seniman-seniman penulis-penulis yang telah mendahului kita, namanya masih dikenang sampai sekarang. Ya, saya akhiri, semoga termotivasi, semoga menginspirasi, dan semoga mulai geliat menulisnya dibangkitkan. Terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, mohon maaf apabila kurang menarik dan sebagainya, karena kita sama-sama masih saya hanya sharing. Kalau misalkan terinspirasi, silakan diikutkan. Jika tidak, silakan cari yang lebih, ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mbak Rita. Mungkin acara selanjutnya yaitu sedikit tanggapan ya dari Ketua Panitia, yaitu Mas Dain. Masih ada Mas Dain keluar room ya. Oh ya, ini lagi di jalan tadi. Mas Dail akan Mas untuk memberikan sedikit tanggapan sekaligus nanti penyerahan sertifikat. Saya jelek itunya, sinyalnya dirangkas. Halo Mas Dail, apakah ada di tempat? Adik-adik udah nggak ada tanya jawab lagi gitu, udah jam 11. Sudah. Sih sebenarnya kurang 4 menit, kurang 6 menit. Tadi kan tanya jawabnya nggak ada gitu, Pak Moderator, Pak Lubis. Tadi sudah saya buka, Mas. Jadi karena tidak ada yang open mic, saya yang nanya sendiri, Mas. Ya, boleh. Nanti dapat buku kalau yang nanya. Belok kanan ke Jalan Raya Pandeglang, Jalan Raya Rangkas Bitung Pandeglang, lalu belok kiri ke Jalan Iya, untuk panggil saya Bung ini, tolong nanti alamatnya ya, kirim ya. Mas Dail lagi nyetir, Mas. Iya, lagi nyetir. Enggak, saya lagi duduk manis di belakang. Cuman sinyalnya ini kadang ada, kadang tidak, Bu Rita. Oh, ini iya. Di kita ke arah Baduy, ke Rangkas. Iya. Ya, putus-putus padahal ini udah simpatis. Ini sudah terdengar dengan katanya yang bagus. Iya. Ini lumayan katanya jelas, yang Pak. bagus malah XL. Ya, ini... alhamdulillah berarti ini udah ke kawasan simpati lagi. Tadi kawasan XL jelek simpatinya. Oke. Kayaknya kita sudah cukup. Kalau misalnya dari Purita udah disampaikan semua, kemudian adik-adik juga tadi udah praktikum untuk banyak membuat quote dari yang kita lihat dan lain-lain.
kemudian udah tinggal praktek saja, tidak ada pertanyaan lagi. Ya pertama sih saya kepada adik-adik seperti yang disampaikan sama Mbak Rita tadi, jangan terlalu mengkhawatirkan bahwa tulisan kita nggak bagus, nanti diketawain, kemudian ini nggak layak untuk dipublikasi dan lain-lain. Publikasi saja, justru nanti dari masukan orang yang komentar itu yang untuk memperbaiki kita. Dan tidak usah dipusingkan misalnya ada komentar negatif, ya karena tidak semua orang Pak suka dan tidak semua orang juga tidak menyuka, pasti ada yang suka, ada yang tidak. Sama, saya juga dulu waktu belum menerbitkan buku pertama itu galau kan, wah ini terbitin jangan nih, tapi ketika udah terbit baru pede gitu. Teman-teman juga begitu, kalau satu naskah itu udah ditulis, nanti naskah 2 sampai naskah ke 100 dan ke 1000, itu pasti ketagihan. Tapi kalau misalnya satu naskah pun belum pernah dibuat, ya itu jangan bermimpi naskah itu bisa keluar gitu. Dan naskah itu semuanya baik kalau dituliskan jadi. Nah, naskah yang jelek itu yang nggak dibuat-buat. Begitu. Terima kasih Bu Rita. Ya, sama-sama Pak. Nanti kalau misalnya ini saya mohon izin untuk dibalas nanti WA Japri dari saya. Mungkin dari panitia ada kenang-kenangan untuk kirim sertifikat atau lainnya. Iya. Begitu Bu Rita, makasih banyak ya. Nah, terima kasih Pak Del. Ya, silakan moderator. Nanti yang panggil saja Bung, tolong kirimkan alamatnya ya. Saya mau kasih kenang-kenangan. Oke, nanti dikirim ke panitia. Baik, mungkin sesi selanjutnya sebelum kita tutup yaitu penyerahan sertifikat ya. Untuk acara ini saya izin share screen sebentar. Terlihat? Ya, sudah. Silakan kepada Ketua Panitia Mas Dail untuk penyerahan sertifikatnya. Dipersilakan Mas. Ada ya? Keluar ya? Iya. Baik, saya saja yang mewakili. Mungkin ini sertifikat dari acara yang kami selenggarakan, mohon diterima ya Bu Mbak Rita. Ya, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan mau foto bersama. Panitia mau foto bersama? Suaranya masih off. Oh iya, mohon maaf Bu Rita. Dari tadi ya? Kedengeran nggak sekarang? Iya, sudah. Oh iya. Ya, tadi itu penyerahan sertifikatnya, mohon maaf Bu Rita, saya off. Tadi sudah, tadi enggak, barusan off kok. Oh iya, barusannya. Baik, mungkin untuk dokumentasi saya izin saya screenshot ya Bu Rita. Iya. Seharusnya tadi di awal ya, masih banyak ya. Sekarang udah pada keluar. Iya, lupa tadi, mohon maaf. Ya, sudah. Mungkin itu saja acara hari ini. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Iya, sama-sama ya. Izin live ya. Iya, Bu Rita, silakan.